Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif. Halo Sobat Sepeda Produktif, kembali lagi bersama saya Oktavia Hima di acara podcast resmi SMP Negeri 1 Modo yang dipersembahkan oleh Radio Panji Suara FM 103,2 MHz, salah satu channel resmi SMP Negeri 1 Modo. Pada episode kali ini, saya akan berbincang langsung dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Modo yang baru. Beliau hadir membawa sejumlah kebijakan dan inovasi yang cukup menarik, bahkan cukup berani, karena berbeda dari kepemimpinan sebelumnya. Saya akan mengupas tuntas, bukan hanya apa programnya, tetapi juga alasan, tantangan, hingga dampaknya bagi siswa. Seperti apa penjelasan dari beliau? Mari kita ikuti penjelasan dari beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Pertanyaan pertama. Ya. Bapak, sebagai kepala sekolah yang baru, tentu masyarakat ingin tahu arah kepemimpinan Anda. Apa perubahan mendasar yang ingin Anda bangun di SMP Negeri 1 Modo? Ya, jadi kepemimpinan perubahan yang akan saya terapkan. Jadi manajemen perubahan. Tentunya perubahan dari yang belum baik menjadi baik, perubahan yang belum sempurna menjadi sempurna. Ada banyak hal yang perlu disempurnakan, ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tentunya dengan porsinya masing-masing dan juga dengan kekuatan sumber daya yang ada juga. Gitu. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya. Salah satu kebijakan yang cukup menarik adalah sistem poin dari 100 hingga 50. Sebagian mungkin ini menilai tegas, bahkan keras. Apa urgensi kebijakan ini, Bapak? Iya, jadi selama ini saya lihat pelanggaran atau ketidaktertiban, ketidakpatuhan terhadap suatu aturan itu terabaikan begitu saja, tidak ada realisasi atau tidak lanjut dan tidak ada hal-hal yang membuat efek jerah bagi anak-anak untuk melanggar suatu peraturan, sehingga perlu dibuat sistem aturan yang mengikat dan tetap mendidik. Makanya salah satu yang akan saya terapkan itu sistem poin. Jadi dianggap semuanya anak itu baik semua dulu. Jadi pelanggaran itu tidak boleh mengumpulkan pelanggaran ke atas atau makin banyak. Itu berarti mengumpulkan ketidaktaatan pada suatu aturan. Tapi bagaimana nanti semuanya dianggap baik dulu, punya poin 100 maksimal. Begitu ada anak-anak yang melakukan suatu pelanggaran, poinnya itu akan hilang. Misalnya merokok di sekolah, poinnya hilang 10, terlambat, poinnya hilang 5, dan seterusnya. Kalau sampai sudah 50% poinnya hilang atau habis, itu akan kami undang orang tuanya untuk datang ke sekolah, memberikan informasi dan juga pembinaan secara bersama-sama, seperti itu. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya. Apakah ini berarti pendekatan disiplin sebelumnya dianggap kurang efektif, Bapak? Ya, jadi bukannya tidak efektif, memang tidak ada sesuatu yang membuat anak-anak ini untuk tidak melakukan perbuatan lagi itu karena tidak ada sistemnya mengikat. Jadi semuanya dianggap biasa-biasa saja. Jadi pelanggaran kecil besar dianggap biasa saja, sehingga tadi itu saya katakan perlu adanya warning, perlu adanya tindakan-tindakan ataupun efek dari perbuatan itu harus jelas dan nyata, bahwa ini salah kita tunjukkan dan punya konsekuensi. Konsekuensinya apa itu?
Karena kita sekarang ini tidak boleh menghukum anak dengan hukuman fisik atau hukuman-hukuman yang bersifat denda dan sebagainya, sehingga bagaimana anak itu bisa dihukum oleh dirinya sendiri, akan merasa diawasi oleh dirinya sendiri. Oh iya, poin saya ini sekarang sudah berkurang sekian, sehingga mereka, teman-teman itu bisa mengoreksi dirinya sendiri dan bisa melakukan perbaikan yang akan datang. Ada kekhawatiran nanti kalau poin saya ini habis tinggal 50 orang tua dipanggil, kalau seterusnya sampai habis ya bisa saja kita kembalikan ke orang tuanya. Di dalam kondisi terburuk nanti kita kembalikan orang tuanya untuk dibina di rumah seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Bapak juga menegaskan pentingnya atribut lengkap. Mengapa hal yang terlihat sederhana ini menjadi perhatian khusus? Ya, jadi urgensinya bukan di nilai atributnya ini. Jadi berapa sih nilai atribut, hanya 500, 1000 atau 2000. Tapi tidak itu. Jadi nilai karakternya di situ. Taat aturannya, disiplin. Jadi bisa istiqomahnya seperti itu. Kalau dari hal-hal yang kecil saja ini diabaikan, tidak disiplin, ya bisa yang besar-besar malah tidak terlatih dan terabaikan juga. Jadi disiplin itu harus mulai dari yang kecil dulu juga. Nanti kalau yang kecil-kecil dianggap enteng, akhirnya terbiasa lama. Pertama tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan topi, tidak, yang lain-lainnya akhirnya karena dianggap biasa bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar seperti itu. Berarti atribut lengkap itu sangat penting ya Bapak? Iya, jadi disitulah dilihat anak-anak itu atau kita itu bisa mendisiplinkan diri sendiri, bahkan tanpa diawasi mereka sudah tahu, oh bisa ngoreksi dirinya sendiri, wah atribut saya sudah lengkap belum ya, gitu, seperti itu. Dan itu nanti juga termasuk bagian dari pelanggaran poin tadi itu, tidak memakai seragam atau atribut dengan lengkap, kan ada juga penurunan poinnya nanti seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Jam masuk hari Senin dan Jumat dimajukan menjadi 6.45 waktu Indonesia Barat. Mengapa 2 hari itu berbeda Bapak? Ya, jadi hari Senin itu anak-anak atau kalian semua itu harus sudah berada di sekolah jam 6.45, karena jam 6.45 itu ada kegiatan yang penting. Yang pertama hari Senin itu ada upacara bendera. Nah, disitulah kita mulai mendisiplinkan kembali. Bukan jam 7 baru datang upacara kumpul jam 7, tapi jam 7 itu upacaranya harus sudah dimulai. Jadi jam 6.45 itu harus sudah kumpul di lapangan, sehingga kami beri batasan jam 6.45 pintu gerbang sekolah sudah ditutup. Ya, semua anak-anak harus sudah berada di lapangan untuk mengondisikan 15 menit mengondisikan upacara. Begitu jam 7 upacara sudah dimulai. Jadi bukan jam 7 baru kumpul seperti itu. Yang kedua, hari Jumat. Hari Jumat itu ada kegiatan murojaah juz 30. Begitu juga jam 6.45 anak-anak harus sudah di lapangan untuk mempersiapkan diri untuk murojaah. Jadi Jumat juga jam 7 murojaahnya sudah dimulai, bukan jam 7 baru kumpul. Sehingga pintu gerbang juga jam 6.45 itu sudah harus ditutup. Dan ini kita memulai itu juga tidak gampang, tetapi kalau kita tidak mulai, terus kapan mulainya untuk kita bisa disiplin? Ya, dari pertama mungkin ada berapa yang terlambat, ada sekitar 20 orang. Minggu kedua, ketiga, alhamdulillah sudah sangat berkurang. Ternyata kan bisa kita itu untuk disiplin seperti itu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Mengadakan sholat Jumat di sekolah tentu membutuhkan kesiapan fasilitas Ya. dan manajemen.
Apa latar belakang kebijakan ini, Bapak? Ya, kami mengadakan survei. Saya survei langsung ke anak-anak dan juga ke orang tua wali murid ketika ada pertemuan orang tua wali murid. Jadi lebih dari hasilnya itu lebih dari 50% anak-anak itu tidak sholat Jumat di rumah, bahkan Jumat belum sampai di rumah padahal sudah pulang dari sekolah. Begitu juga orang tua, kami tanya anak-anak juga seperti itu. Sehingga bagaimanapun juga karena anak-anak ini sebagian besar juga sudah akhil balik, mereka harus wajib melakukan sholat Jumat, sehingga aku ambil kebijakan wajib mengikuti sholat Jumat di sekolah. Jadi sholat Jumat itu menjadi bagian atau kegiatan yang wajib diikuti oleh siswa-siswa, dan itu termasuk bagian juga kegiatan kurikuler seperti itu. Jadi landasannya itu, jadi kita umat Islam terutama laki-laki harus wajib mengikuti sholat Jumat. Dan ketika dulu sebelum kita terapkan ada sholat Jumat di sekolah, itu sebagian besar kita tanya, kita survei dengan teman-teman guru, itu banyak yang tidak sholat Jumat seperti itu. Kemudian kami menyiapkan segala sesuatunya, menjadwalkan khotib, memfasilitasi hal-hal media yang ada di masjid, dan alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulanan ini berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan anak-anak juga terutama yang laki-laki bisa melakukan sholat Jumat, hampir semuanya mengikuti, karena kalau tidak mengikuti juga itu ada termasuk pelanggaran. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Program Gema menjadi hal baru. Apa target jangka panjangnya? Ya, jadi gerakan murojaah, namanya gerakan itu terus menerus. Jadi targetnya anak-anak dengan mudah bisa menghafal juz 30 dengan tiap Jumat dibaca. Minimal nanti kelas 9 itu kalau sudah lulus dari SMP Negeri 1 Modo itu bisa hafal juz 30. Itu menjadi SKL plus kita, standar kelulusan plus kita. Di samping lulus akademis, yaitu lulus hafalan juz 30 seperti itu. Kemudian juga dengan pendekatan Al-Quran ini diharapkan juga ke depan dapat berkah dari Quran ini, pembentukan karakter untuk etika anak-anak dan akhlak anak-anak ini bisa menjadi semakin baik. Jadi itu nanti targetnya lulus SMP Negeri 1 Modo harus bisa menghafal juz 30 semua. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. 1 bulan setiap Jumat digunakan untuk olahraga bersama. Di tengah padatnya kurikulum, apakah ini tidak mengurangi efektivitas belajar Bapak? Ya, jadi olahraga itu juga perlu. Jadi tidak rohani haji kita bangun, sudah mengaji, sudah sholat zuhur bersama, sholat Jumat, tapi fisik kita juga harus kita bangun dengan berolahraga, dan juga diharapkan kita semua nanti itu bisa melakukan secara rutin untuk olahraga di luar sekolah seperti itu. Berarti olahraga itu sangat penting ya Bapak? Penting juga seperti itu. Jadi kan di dalam 7 kebiasaan Anisaibet juga di dalamnya juga harus gemar berolahraga juga seperti itu. Namun karena padatnya kegiatan sekolah, jadi kita ambil untuk kegiatan bersamanya itu memang di hari Jumat sekali ada namanya Jumat sehat dan Jumat bersih itu ya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Perubahan seringkali menimbulkan resistensi. Ya. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? Tantangan terbesar itu ya dari dalam sekolah sendiri, ya dari bisa dari guru, tenaga pendidikan, dari murid. Karena apa? Perubahan itu butuh sebuah keberanian, karena dulu ada yang di zona nyaman, tidak seperti ini, sekarang seperti ini, merasa terusik, merasa terganggu. Nah itu, jadi
harus ada katalis perubahan. Katalis itu yang menjembatani dengan mudah dari sesuatu menjadi sesuatu, kayak tape singkong menjadi tape, itu katalisnya itu kan ada raginya. Nah, kita juga seperti itu. Diharapkan Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan ini semuanya ini bisa menjadi katalis perubahan. Jadi bukan hanya kepala sekolah saja, semuanya harus bergerak, berpartisipasi untuk mendukung perubahan-perubahan ini. Jadi sekolah itu kan bukan miliknya kepala sekolah saja, miliknya semuanya, warga sekolah semuanya, termasuk anak-anak juga harus secara serentak, secara bersama-sama mau untuk berubah ini. Jadi bisa juga menjadi katalis perubahan samping Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, tantangannya itu ada kekompakan. Ada beberapa mungkin tenaga kependidikan atau guru yang belum mempunyai pemahaman searah dengan perubahan itu, termasuk siswa juga belum biasa menghadapi perubahan itu. Yang dulu biasanya bangun jam sekian hari Jumat, hari Senin, sekarang harus bangun lebih pagi-pagi, jam 6.45 harus ada di sekolah. Nah, itu butuh itu. Yang kedua juga dari orang tua, wali murid juga seperti itu. Kadang orang tua itu kadang pasrah pada sekolah. Ini ya yang terjadi kan, perubahan itu tidak ada artinya. Jadi orang tua kita sosialisasikan juga sudah di pertemuan wali murid, perubahan-perubahan jam masuk sekolah dan sebagainya itu, supaya orang tua juga ikut merasa bertanggung jawab pada keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Baik Bapak, pertanyaan terakhir. Bagaimana indikator keberhasilan dari seluruh program ini? Ya, jadi indikator keberhasilannya ya semuanya masing-masing dari perubahan atau kegiatan itu ada hasilnya yang kita lihat nyata. Contoh kegiatan tanfid atau murojaah Al-Quran, targetnya nanti anak-anak kelas 9 nanti sebelum ujian akhir PSAJ itu ada ujian tanfid, minimal itu untuk tahap pertama ini 70% dari siswa kelas 9 nanti itu hafal, bisa juz 30 ini. Itu kita anggap keberhasilan. Kemudian juga yang lain-lain kita amati juga untuk perubahan sholat Jumat, perubahan sholat zuhur. Ya, ini kita lihat dari absensinya dan pengamatan langsung itu sudah bisa kita katakan cukup berhasil, karena dengan model kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan sholat zuhurnya itu juga kan ketahuan. Ketika shift pertama anak laki-laki, harus tidak ada anak laki-laki yang berkeliaran di sekolah kecuali di masjid. Nah, itu ketika kita lihat sudah anak-anak di masjid semua, tidak ada anak laki-laki di luar, itu sesuatu yang termasuk sudah berhasil. Begitu juga hari Jumat, semuanya anak seperti itu. Jadi berhasil dari segi partisipasi, semuanya ikut, dan berhasil dari segi kualitasnya. Jadi tinggal kualitasnya ini yang perbaiki. Kalau sudah di masjid tidak boleh rame, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ini, seperti itu. Nanti kita pelan-pelan kita perbaiki. Yang pertama itu dari partisipasi dulu, ini keberhasilannya cukup signifikan. Baik Bapak, luar biasa sekali Sepedo Produktif. Perubahan memang membutuhkan proses, tetapi dengan sistem yang jelas dan komitmen bersama, tentu hasilnya akan terlihat. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 1 Modo atas waktunya dan keterbukaannya dalam wawancara hari ini. Semoga program-program baru ini benar-benar membawa SMP Negeri 1 Modo menjadi sekolah yang disiplin, religius, dan berprestasi. Saya Oktavia Hima pamit undur diri. Tetap setia pada channel kami, Panji Suara FM 103,2 MHz, radio sekaligus podcast SMP Negeri 1 Modo. Salam produktif.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.